Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita Teri Rejeki, NPM A1D020008 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 3A. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5A akan mempresentasikan hasil studi floristik kami yang berjudul Eksplorasi Pengamatan dan Identifikasi Spesies Paku di Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Arif Prasetyo, kedua Hanifah Yulia Az-Zahra, ketiga Inaya, keempat Karina Wulandari, kelima Lesti Sanihayati, enam Respina Widya Utama, dan ketujuh saya sendiri Yupita Teri Rejeki. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang penulisan studi floristik ini yang pertama karena masih terbatasnya penelitian tentang tumbuhan paku di Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kedua, kurangnya pemanfaatan tumbuhan paku yang ada di Danau Dendam Tak Sudah. Adapun tujuan dari penulisan ini yang pertama yaitu mengetahui jenis tumbuhan paku di kawasan Danau Dendam Tak Sudah yang berada di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kedua, mengetahui identifikasi tumbuhan paku di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian yang kami gunakan ini cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di sepanjang jalur kawasan Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dan untuk teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode observasi dan karakterisasi. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah penggaris yang digunakan untuk mengukur tanaman paku yang diidentifikasi, kemudian pensil yang digunakan untuk menulis hasil pengukuran, dan handphone yang digunakan untuk mendokumentasikan tumbuhan paku yang ditemukan di Danau Dendam. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan dimulai dengan melakukan survei awal Danau Dendam untuk mengetahui informasi mengenai tumbuhan paku di daerah Danau Dendam. Setelah menemukan spesies tumbuhan paku, kemudian tumbuhan paku diukur menggunakan penggaris dan dicatat hasil pengukuran tumbuhan paku, kemudian didokumentasikan menggunakan handphone, kemudian dicabut tanaman paku tersebut untuk dijadikan herbarium. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Yang pertama, hasil pengamatan yang kami temukan, yang pertama yaitu tumbuhan paku ini ditemukan terdiri dari 7 famili. Yang pertama yaitu Artiriaceae, kedua Dryopteridaceae, ketiga Adiantaceae, keempat Telipteridaceae, kelima Pteridaceae, keenam Polypodiaceae, ketujuh yang sama yaitu Polypodiaceae. Adapun Ateristiae, genusnya Stenochleina dan spesies Stenochleina palustris, habitatnya terestrial. Kemudian Dryopteridaceae, genusnya Rumohra, spesies Rumohra adiantiformis dan habitat epifit. Yang ketiga Adiantaceae, genus Adiantum, spesies Adiantum tenerum, habitat terestrial. Keempat yaitu Telipteridaceae, genus Cristela, spesies Cristela dentata, habitat terestrial. Kelima, Pteridaceae, genus Pteris, spesies Pteris vittata, habitat epifit. Keenam, Polypodiaceae, genus Spirosia, spesies Spirosia piloseloides, habitat epifit. Yang ketujuh, dengan famili yang sama, Polypodiaceae, kemudian genus berbeda, Polopodium, spesies Polopodium aureum, habitat epifit. Pembahasan yang pertama yaitu paku telakai, Stenochleina palustris. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Bleichnales, famili Asteraceae, genus Stenochleina, spesies Stenochleina palustris.
Kemudian deskripsinya menurut Hartini dan Ruspandi 1998 yang menyatakan bahwa pakis rawa yang lebar dan menjulang ke atas dengan daun menyirip yang daunnya subur sangat menyempit. Rimpang merayap panjang, merayap atau memanjat di batang pohon, berdiameter hingga 1 cm. Hijau, sisik peltate, coklat, imbricate tidak ada pada bagian rimpang yang lebih tua. Daun berjarak baik, dimorfik, menyirip, tangkai daun tegas, tegak. Yang kedua yaitu pakis, Rumohra adiantiformis. Klasifikasi Plantae di Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Rumohra, spesies Rumohra adiantiformis. Pakis terestrial dan epifit dengan daun seperti plastik yang terbelah halus. Rimpang merayap panjang 0 sampai 5 diameter 1 sampai 1,5 cm, bersisik padat, sisik menempel di sinus atau peltate, berbentuk hati 6 sampai 16 mm dikali 2 sampai 5,5 mm, utuh atau dentikulat atau erosi, runcing, pucat hingga coklat tua. Daun 3 pinnate, pinnatifid, monomorf, terpisah sekitar 20 mm, tangkai daun panjangnya 14 sampai 50 cm, sulcate dengan sisik peltate di dekat pangkal, coklat muda, dekuren pada rimpang, lamina lebarnya ovate sampai deltoid. Kemudian yang ketiga yaitu pakis suplir, Adiantum tenerum. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Adiantaceae, genus Adiantum, spesies Adiantum tenerum. Deskripsi menurut Hotin Perwati 2009 yang menyatakan bahwa deskripsi dari Adiantum tenerum menurut literatur adalah sebagai berikut. Perawakan herba, berumpun rapat, melengkung, batangnya berupa rizoma, pendek, menjalar, bersisik, coklat gelap, bulat telur, tangkai daun silinder, coklat kehitaman, gundul, panjang 11,8 sampai 29 cm, daun majemuk menyirip rangkap 3 sampai 5, bentuk helaian daun segitiga, panjang 5,6 sampai 23,3 cm, lebar 4,3 sampai 20 cm, pucuk daun hijau muda dan kemerahan. Kemudian keempat, pakis kecil dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Phyllocopsida, ordo Phyllocales, famili Telipteridaceae, genus Cristella, spesies Cristella dentata. Adapun deskripsi dari tumbuhan paku ini, batang merayap pendek, diameter 4 sampai 6 mm, daun sering agak dimorfik, hijau sepanjang tahun, sering ditempatkan rapat 50 sampai 150 cm, subur dengan tangkai daun lebih panjang dan pinnae lebih mengerut. Tangkai daun sering berwarna coklat keunguan, berukuran 5 sampai 50 cm kali 3 sampai 6 mm di bagian pangkal dengan sisik berbulu coklat, linear lancet, bilah 25 sampai 40 sampai 100 cm, 1 sampai 4 pasang pinnae proksimal berkurang, bila secara bertahap meruncing ke puncak pinnatifid. Pinnae 7 sampai 17 kali, 1 sampai 3 cm, segmen membulat pada puncaknya, segmen akroskopis basal dan pinnae proksimal sering berauriculatum. Kemudian yang kelima yaitu paku rem Cina, Pteris vittata. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Phyllocopsida, ordo Polypodiales, famili Pteridaceae, genus Pteris, spesies Pteris vittata. Menurut Veles 2020 yang menyatakan bahwa Pteris vittata mempunyai batang kekar, merayap pendek, bersisik padat, sisik berwarna coklat pucat, daun bergerombol 1 sampai 10 dm, tangkai daun berwarna hijau sampai coklat pucat, 1 sampai 30 cm, bersisik padat, sisik padat proksimal memanjang ke daun sepanjang rachis, rachis tidak bersayap, pinnae banyak dipisahkan secara proksimal berjarak dekat, hingga hampir tidak tumpang tindih di distal, tidak tetap hijau sepanjang musim dingin. Kemudian yang keenam yaitu ada paku sisik naga, Pyrrhosia pilocelloides.
Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiapsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Spirosia, spesies Spirosia piloceloides. Deskripsi: epifit, herba, akar serabut, coklat tua, permukaan akar berambut berbentuk pilose, coklat kekuningan, panjang rambut lebih kurang 1,19 dan lebar rambut lebih kurang 0,05. Batang berupa rizom menjalar, berbentuk bulat dan ukurannya kecil, berdiameter lebih kurang 0,12 cm. Rizom bercabang dengan posisi tumbuh cabang ke samping. Permukaan rizom bersisik berwarna coklat tua, berbentuk sisik fibrillos, panjang sisik sekitar lebih kurang 1,11 mm, lebar sisik 0,7 mm, batang yang muda berwarna hijau muda, batang tua berukuran coklat kehitaman, dan rizom tidak berdaging. Kemudian pakis bintang biru, Pelebodium aureum, Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Polopodium, spesies Polopodium aureum. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan ini adalah pakis rimpang dengan rimpang merayap berdiameter 8-15 mm. Jarang 30-30 mm, tertutup rapat oleh sisik coklat keemasan yang memberi nama spesies ini. Daunnya besar dan pinnatifid, berlubang dengan panjang 30-130 cm dan lebar 10-50 cm hingga 35 pinnae. Mereka bervariasi dalam warna dan hijau terang ke hijau glaukos dan memiliki margin bergelombang. Beberapa sori bunar berjalan di sepanjang setiap sisi pelepah pinna dan spora kecil disebarkan oleh angin. Kemudian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi tumbuhan paku di Danau Dendam Taksuda, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diperoleh 7 jenis tumbuhan paku, yaitu kelakai, Cyanochlaina palustris, Rumohra adiantiformis, Adiantum tenerum, Cristella dentata, Pteris vitate, Spirosia pilosoides, Polopodium aureum yang terdiri dari 7 genus, yaitu Cyanochlaina, Rumohra, Adiantum, Cristilla, Pteris, Spirosia, Polypodium, dan 6 famili seperti Atiraceae, Dryopteridaceae, Adiantaceae, Telipteridaceae, Pteridaceae, dan Polypodiaceae. Baiklah, itulah hasil presentasi mini riset dari kelompok 5A. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.